Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ Informatika dengan NIM 21040101009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas atau mereview hasil pekerjaan saya dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir semester di semester 6 dalam kelas IT 601 mata kuliah Teori Informasi. Pada ujian semester kali ini atau ujian akhir semester kali ini, kami diminta untuk mencari sebuah paper, kemudian diminta untuk menjelaskan atau mereview paper tersebut. Adapun paper yang saya pilih adalah paper dengan judul implementasi enkripsi data menggunakan AES dan RSA. Nah, yang dimana paper tersebut diterbitkan oleh Infotechjar, yaitu Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan. Penulisnya adalah Aditya Hermawan, Erik Iman Heri Ujianto dari program studi Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta dengan nomor ISN sebagai berikut yang diterbitkan di tahun 2021 volume kelima nomor 2. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya, yang dimana yang pertama kami diminta untuk menjelaskan latar belakang dari paper tersebut. Kenapa paper tersebut mengambil judul itu? Nah, di sini di latar belakangi dengan perkembangan teknologi komputer yang pesat dan kebutuhan untuk melindungi data dari ancaman seperti pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Nah, dalam konteks ini, kriptografi menjadi salah satu solusi utama untuk memastikan keamanan data. Nah, di penelitian ini berfokus pada pembangunan aplikasi yang menggabungkan dua metode enkripsi, yaitu RSA atau Reverse Shamir Edelman dan AES Advanced Encryption Standard. Nah, untuk meningkatkan keamanan pengiriman data, dengan menggabungkan kedua algoritma, penelitian ini bertujuan untuk memastikan data terenkripsi dengan lebih aman melalui dua proses enkripsi dan dekripsi yang berbeda. Kemudian di sini muncul permasalahan yang secara umum permasalahannya itu adalah keamanan data dalam pengiriman dan penyimpanan menjadi tantangan utama karena risiko pencurian atau akses tidak sah yang dapat menyebabkan kebocoran informasi penting. Sementara secara khusus masalah yang muncul itu adalah yang pertama, bagaimana sih cara menggabungkan dua algoritma kriptografi yaitu RSA dan AES dan untuk dalam meningkatkan keamanan data. Terus yang kedua, permasalahan kedua adalah bagaimana cara mengimplementasikan proses enkripsi dan dekripsi ganda agar data lebih aman. Kemudian yang terakhir, apa saja sih tantangan teknis dalam menggabungkan algoritma RSA yang bersifat asimetris dan AES yang bersifat simetris dalam suatu aplikasi. Lanjut, di sini kita juga diminta untuk menganalisa apa yang menjadi tujuan dari penelitian. Nah, di sini ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan aplikasi yang menggabungkan algoritma RSA dan AES untuk enkripsi data. Kemudian menghasilkan metode enkripsi yang melibatkan dua tahap proses, yaitu yang pertama enkripsi kunci rahasia dengan RSA dan enkripsi plaintext dengan AES. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme yang memungkinkan penerima untuk mendekripsi kunci rahasia terlebih dahulu dengan RSA dan kemudian mendekripsinya dengan ciphertext dengan AES. Nah, kemudian apa sih yang menjadi landasan metode dari penelitian ini? Di sini penulisnya atau penelitinya itu telah melakukan beberapa kali penelitian di mana penelitian tersebut dijadikan landasan atau metode yang diajukan. Itu yang pertama, di dalam penelitiannya yang pertama, di sana membahas tentang perbandingan antara RSA dan AES dalam konteks enkripsi SMS, menunjukkan kombinasi RSA dan Huffman sebagai alternatif. Kemudian, dalam penelitian yang kedua,
menggunakan RSA untuk meningkatkan keamanan aplikasi SMS, pengaduan, membahas efek avalanche dan serangan brute force. Kemudian di penelitian ketiganya mengembangkan prototipe dengan steganografi, LSB dan Vigenary Chipper untuk melindungi pesan rahasia. Dan kemudian di penelitian terakhir yaitu menerapkan enkripsi Blowfish untuk email dan RSA untuk mengenkripsi kunci simetris. Selanjutnya di sini apa sih yang menjadi keunggulan dari metode yang diusulkan? Nah, di sini ada 3 keunggulan. Yang pertama, keamanan ganda. Nah, dengan menggunakan kombinasi enkripsi simetris atau AES dan asimetris, nah ini dapat meningkatkan lapisan keamanan karena data harus melalui 2 proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian keunggulan yang kedua adalah proteksi kunci. Nah, RSA ini digunakan untuk mengenkripsi kunci rahasia yang digunakan dalam AES yang memastikan bahwa hanya penerima yang memiliki kunci pribadi yang dapat mendekripsi kunci rahasia, dan pada gilirannya kemudian ciphertext. Dan selanjutnya implementasi praktis. Nah, ini keunggulan yang ketiga. Nah, meskipun menggunakan 2 algoritma, nah metode ini tetap praktis dan dapat diimplementasikan dengan efisien dalam aplikasi web menggunakan PHP dan JavaScript. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu yang pertama, pengirim ya, itu dia akan menghasilkan kunci public dan private menggunakan RSA. Kemudian menggunakan kunci public RSA untuk mengenkripsi kunci rahasia. Lalu menggunakan kunci rahasia untuk mengenkripsi plain text dengan AES. Dan kemudian data tersebut dikirimkan dengan kunci rahasia yang terenkripsi, kunci private RSA dan ciphertext penerima. Dan kemudian dari sisi penerima, dia akan mendekripsi kunci rahasia menggunakan kunci private RSA, kemudian kunci rahasia yang telah didekripsi untuk mendekripsi ciphertext dan AES, lalu baru bisa mengakses plaintext yang terdekripsi. Nah, alurnya ketika enkripsi itu yang pertama diinputkan terlebih dahulu plaintext atau kunci rahasianya, kemudian masuk ke proses yang pertama di mana plaintext atau kunci rahasia itu dienkripsi dengan RSA. Kemudian di proses kedua plaintext dengan AES menggunakan kunci rahasia. Nah, jadi di proses kedua ini kunci rahasia yang tadi dienkripsi menggunakan AES. Kemudian outputnya apa? Nah, outputnya akan berupa kunci rahasia yang sudah terenkripsi dan ciphertext. Nah, kemudian bagaimana sih alur dekripsinya? Nah, untuk alur dekripsinya data yang tadi diinput dalam berupa kunci rahasia yang sudah terenkripsi dan ciphertextnya. Kemudian dalam proses yang pertama kunci rahasia tersebut akan didekripsi menggunakan RSA, sebagaimana tadi yang pertama dia dienkripsi menggunakan RSA. Kemudian dalam proses kedua kunci rahasia tersebut akan didekripsi dengan AES atau ciphertextnya itu dekripsi menggunakan AES. Kemudian barulah muncul plaintextnya. Nah, hasil yang ditemukan dari implementasi yaitu dari pertama di sini ada hasil implementasi dari pengujian black box. Nah, di sini ada skenario, di sini ada tabel di mana ada skenario, kemudian hasil yang diharapkan dan hasilnya seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa tahapan yang dimana jika disimpulkan ini sistem yang dikembangkan dapat mengetahui proses yang benar dan salah, sehingga secara fungsional mengeluarkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini. Misalnya nih, pengirim ini memilih bit generation key, kemudian menekan tombol generate key pair. Nah, hasil apa yang diharapkan, yaitu menghasilkan public key dan private key. Hasilnya diterima.
gitu. Dan begitupun selanjutnya skenario-skenario yang lain. Nah, hasil implementasi yang selanjutnya itu dalam pengujian pembangkitan kunci atau Kerr generator kalau nggak salah. Nah, di sini ada bit-bitnya, ada 512, 10, 24, 2048, 4096. Kemudian di sini waktu prosesnya ini dihitung dalam second ya. Millisecond, sorry. Ini dihitung dalam millisecond. Di sini ada 113,29, 203,345, 495,56, dan di sini ada sampai 13.521,615. Dengan hasilnya sebagai berikut, yaitu yang pertama menghasilkan kunci publik sepanjang 128 karakter dan kunci private-nya 424. Kemudian di bit yang selanjutnya itu 216 kunci publik dan kunci private-nya 812. Begitupun dengan bit-bit yang lain sebagaimana yang sudah diterangkan di tabel. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan antara 248 bit dengan 496 di sini sangat jauh ya. Dalam hitungan millisecond. Nah, ini peneliti di sini menggunakan 248 sebagai jenis bit yang akan digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi RSA. Nah, selanjutnya ke hasil implementasi pengujian. Ini khusus untuk pengujian enkripsi, di mana di sini menggunakan 5 data dengan waktu enkripsi RSA-nya yang dihitung dalam millisecond, dan waktu enkripsi AES juga dihitung dalam millisecond sebagaimana yang sudah diperlihatkan dalam tabel ini. Dengan hasil masing-masing masukan yang diharapkan dapat diterima, yaitu bukan pesan rahasia, kemudian ini pesan rahasia, kemudian memunculkan nama atau identitas atau alamat web dari si peneliti, kemudian custom nama atau nama yang diinginkan dari peneliti, dan di sini munculkan lagi nama universitasnya. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem dapat melakukan proses enkripsi secret key menggunakan algoritma RSA dan proses enkripsi plaintext menggunakan algoritma AES. Nah, sedangkan pada hasil pengujian enkripsi data ini, rata-rata waktu yang digunakan di sini adalah 7,428 ya. 7,428 millisecond pada proses enkripsi SA, dan pada proses enkripsi AES di sini membutuhkan waktu lebih kecil ya, yaitu 4,365 millisecond. Selanjutnya untuk hasil implementasi pengujian dekripsi dengan hasil yang sama ketika pengujian enkripsi tadi. Nah, di sini waktu yang digunakan sini rata-rata 54,068 millisecond untuk proses dekripsinya. Kemudian deskripsi menggunakan RSA, kemudian membutuhkan waktu hanya 2,753 millisecond untuk melakukan dekripsi AES. Nah, jadi dari hasil tabel yang diberikan ini, nah ini dapat disimpulkan bahwa sistem dapat melakukan proses dekripsi secret key, encrypted payload menggunakan algoritma RSA, dan proses dekripsi ciphertext menggunakan algoritma AES. Sedangkan hasil pengujiannya rata-rata waktu yang digunakan ya tadi 54,068 millisecond untuk waktu dekripsi RSA-nya. Kemudian membutuhkan waktu yang
sedikit atau lebih kecil ketika melakukan dekripsi AES, yaitu hanya membutuhkan 2,753 milisecond. Nah, selanjutnya hasil analisa datanya. Yang pertama dari sisi enkripsi, sini ada waktu rata-rata enkripsi RSA adalah 7,428, sementara enkripsi itu lebih cepat dengan waktu rata-rata 4,65 milisecond. Kemudian perbedaan kecepatan ini sesuai dengan harapan, mengingat RSA-nya lebih kompleks dibandingkan AES. Kemudian dari sisi dekripsinya sendiri, waktu rata-rata yang digunakan ketika menggunakan RSA adalah 54,68 milisecond, sedangkan untuk dekripsi AES itu lebih cepat dengan waktu rata-rata 2,753 milisecond. Nah, proses ini juga sebenarnya RSA-nya lebih lambat dibandingkan AES dan sesuai dengan kompleksitas algoritma RSA yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa metode kombinasi RSA dan AES itu untuk enkripsi data terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan. Karena prosesnya ini memerlukan 2 tahap, enkripsi dan dekripsi, sehingga data bisa menjadi lebih aman. Nah, pembangkitan kunci juga dengan ukuran 2048 bit itu dapat memberikan keseimbangan antara keamanan dan waktu proses. Nah, meskipun proses dekripsi RSA memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan enkripsi, nah metode ini secara keseluruhan efektif dalam melindungi data rahasia. Untuk penelitian selanjutnya di sini saya pribadi memberikan ide. Yang pertama, penerapan metode hybrid. Nah, itu menggabungkan kombinasi RSA dan AES dengan metode enkripsi lain seperti mungkin Blowfish atau Twofish untuk meningkatkan keamanan lebih lanjut. Kemudian ini kalau bisa integrasi dengan media lain, ya misalnya menambahkan kemampuan untuk menyisipkan pesan rahasia pada media gambar, suara, atau video menggunakan teknik steganografi atau enkripsi multimedia. Dan kemudian ide yang selanjutnya yang terakhir adalah optimisasi kerja, di mana di sini menerapkan algoritma optimisasi atau hardware acceleration itu untuk meningkatkan kecepatan enkripsi dan dekripsi sehingga dapat mengurangi waktu proses secara keseluruhan. Nah, demikian hasil pekerjaan saya. Bagi Bapak dosen atau teman-teman yang menonton video ini, jika ada kekurangan, mohon kritikannya, mohon sarannya. Saya sangat berterima kasih jika berkenan memberikan kritikan dan saran di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.